Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir dalam kehidupan ini. Karena tidak menutup kemungkinan kita ini bisa tercabut akidah kita. Makanya setiap pagi begini kita disunahkan untuk berdoa. Makanya ada orang itu kan banyak gajinya, tapi kok kurang aja kan. Kalau masalah ilmu tadi kan hanya satu saja. Tapi kaitannya dengan mati, coba kita lihat berapa tadi kita katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia, kita hidup ini harus punya kompetensi dasar. Jangan sampai kita hidup ini tidak punya kompetensi. Karena hakikat hidup itu pertama, dunia ini tidak selamanya. Itu harus kita pahami. Kita usia seperti ini juga kita tidak sekarang ini tidak selamanya muda begini. Kita ini lebih tua daripada kemarin. Nah, kita ini lebih muda daripada besok. Makanya sering sampaikan bahwa terhadap waktu itu, waktu sekarang ini kita nikmati, kita jalani dan kita syukuri. Jadi kalau tiga itu kita perhatikan, waktu sekarang ini, yang ada kan sekarang, kalau yang sudah kan ya sudah hanya jadi pelajaran saja. Yang baik, alhamdulillah. Yang nggak baik, mudah-mudahan Allah ngampuni. Nah, yang sekarang ini itu tiga prinsip itu. Kita jalani, kita syukuri Allah masih memberikan kehidupan kita, masih memberikan kesempatan. Kemudian kita nikmati, ya kita nikmati apa yang ada. Yang Allah berikan sambil kita berusaha. Di samping kita itu, tiga hal itu kita miliki, itu kita harus punya kompetensi selama masih hidup ini. Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir dalam kehidupan ini. Aja kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu mesti merasakan mati. Makanya mati itu tidak sama antara satu dengan yang lain rasanya itu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kok, wan nasyi'ati gharqa wan nasyitati nasto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Dan mudah-mudahan kita merasakan mati nanti itu merasakan dengan rasa yang tidak sakit. Itulah makanya doa kita sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang kita minta itu banyak itu dalam doa itu. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan agama. Karena tidak menutup kemungkinan kita ini bisa tercabut akidah kita. Itulah makanya khotib itu senantiasa itu berucap, berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan agama. Kita bisa juga melaksanakan agama itu dengan baik. Wa'afiatan fil jasadi, ya, segar bugar, tapi itu juga termasuk kita usaha. Seperti yang kita kemarin sebutkan bahwa usaha kita diantaranya adalah kita menjaga makanan, dan makanan yang ideal itu adalah 85% itu nabati, 15% itu hewani. Jadi orang kalau sering makan daging, maka daging itu sedikit seratnya sehingga memerlukan enzim yang sangat banyak. Kalau sudah memerlukan enzim sangat banyak, maka enzim yang ada di tubuh kita cepat habis. Kalau sudah cepat habis, berarti enzim kurang. Kemudian badan kita akhirnya kurang sehat. Karena kurang sehat, sakit-sakit ya. Tapi kita juga jangan meninggalkan daging juga. Jadi menurut informasi dari dokter. Nah, kemudian caranya kita makan juga gitu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Nah, yang baik itu kemarin itu sampaikan bahwa kalau sayur-sayuran itu hindari yang memang banyak zat kimianya. Kan sekarang ini banyak semprotan-semprotan itu kan. Kalau beli sayur itu banyak ibu-ibu itu kan yang nyari yang utuh, nggak dimakan ulat. Kemudian usahakan begitu kita metik itu langsung dimakan. Kalau ada di kulkas itu sudah beda dengan
waktu panen gitu ya, masih seger. Kalau di kulkas itu, apalagi sekarang itu ada kulkas itu, sayur bisa disimpan sampai beberapa. Kalau di toko-toko besar itu kan sudah tersimpan itu ya. Makanya nanam sendiri itu bagus sebenarnya. Langsung petik, langsung, nah gitu. Terus yang bagus sayur itu adalah ditanam di tempat yang subur. Jadi yang bahagia kita tetap aja menjaga kesehatan ini tetap usaha. Nah diantaranya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Haikal kalau nggak salah itu ya, bahwa meneliti kenapa Rasulullah SAW itu senantiasa sehat. Karena diantaranya salah satunya adalah bangun sebelum subuh dan setelah subuh tidak tidur. Jadi sebelum subuh bangun, taqarrub ilallah, bermohon kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis kan ditanya Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau lakukan seperti ini sampai kaki bengkak? Apa kata Rasulullah? Afalakun abdan syakura. Apa kamu nggak mau kalau aku ini jadi orang yang bersyukur kepada Allah? Nah, jadi tanda syukur itu kaki bengkak. Beda dengan kita ya. Nah, kalau kita itu bengkak ya karena asam urat beri-beri kayak gitu ya. Nah, ini jadi bahagia. Dan setelah subuh tidak tidur. Apa yang dikerjakan ya ada saja. Setelah kita kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Biasanya yang sudah masa-masa pensiun itu kan, sudah pensiun itu punya tanaman-tanaman rajin, habis subuh itu ngasih tanaman-tanaman, nyiram-nyiram tanaman, macam-macam lah kegiatan-kegiatan yang di situ Rasulullah SAW menganjurkan untuk menanam. Jadi maaf ya teman-teman, jadatan fil ilmi yang kita minta itu apa? Tambahnya ilmu, masya Allah. Ilmu itu kan kita tuntut, ilmu itu kan kita cari, itu kan tidak mengenal batas usia. Kalau kita kerja di kantor ada batas usianya gitu kan. Kalau udah pensiun sudah. Kadang-kadang begitu 10 tahun nggak kantor itu, begitu datang ke kantornya nggak kenal kok sama si dia. Padahal dulu duduk di kursi situ kan, itu siapa gitu ya. Jadi kerja itu dibatasi. Jadi ada batasan, maksudnya kerja di kantor ya. Tapi kalau untuk ilmu itu mah nggak ada. Sampai Rasulullah menyatakan kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu untuk telah ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai ke liang yang lahat. Makanya setiap pagi begini kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima. Jadi kita nuntut ilmu sekarang dengan berbagai macam, masya Allah, dengan HP sekarang itu kita bisa menuntut ilmu dengan banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat. Cuma ya kita hati-hati dengan isu-isu yang memang enggak valid gitu, jangan nge-share. Silakan baca tapi jangan di-share kalau. Tapi kalau sudah jelas ayatnya, share sebagai lahan dakwah. Kita banyak nuntut ilmu lewat HP, ceramah-ceramah di HP itu nggak bisa datang sekarang gitu ya. Besok bisa dibaca yang nggak datang, atau nanti bisa dibaca bagi yang nggak datang. Ilmu itu ilmu luar biasa. Sehingga sering saya sampaikan pentingnya ilmu sampai al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara. Itu pentingnya. Berumah tangga juga harus punya ilmu. Nah, kalau nggak punya ilmu ya repot. Di situ ada ilmu ekonomi, di situ ada ilmu kebudayaan, di situ ada ilmu macam-macam itu, agama, apalagi ilmu kesabaran. Dan rumah tangga kalau nggak sabar, wah sudah. Wah barokatan fi rezeki ini sudah tidak kalah pentingnya. Rezeki itu berkah itu karena apa? Ya tadi karena takwa dan iman. Makanya rezeki itu kan ada dua macam kan. Ada yang memang rezeki sudah jelas ya. Setiap bulannya sudah jelas. Gaji sekian sudah jelas itu. Karena sudah tercantum di itu. Begitu lihat tanggal muda, plek, sudah jelas. Tapi ada rezeki itu yang tidak terduga-duga, dan itu tidak diperoleh kecuali orang yang bertakwa. Kan disebutkan wa may yattaqilla ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan la yahtasib ini misalkan Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan anaknya sakit waktu, tapi karena bapak ibunya takwa, tidak sakit. Waktu sakit harus mengeluarkan uang. Tapi begitu karena takwanya, karena banyak doanya, akhirnya yang harus untuk berobat tadi nggak jadi. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya, bahwa rezeki itu sebenarnya harus uang itu harus dipakai bulan itu, tapi karena doa kita, takwa kita, sehingga tidak terpakai. Atau juga dapat terpoleh dari yang lain gitu ya. Jadi namanya yang layak tasib itu begitu. Makanya ada orang itu kan banyak gajinya, tapi kok
kurang aja kan. Tapi ada orang santai-santai tapi tenang, anaknya berhasil, apa berhasil. Ada juga. Ya karena apa? Kuncinya adalah takwa ilallah dan iman billah tadi itu. Jadi Masal Firmin jangan bahagia. Wa barakatan fir rezeki. Ya, ini berkah. Itu minta keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantaranya salah satu yang paling ringan adalah setiap kita membaca mau makan itu bismillah. Karena baca bismillah itu adalah kunci bahwa apa yang kita lakukan itu ibadah. Kullu mri'in dzibadin la yubda bismillah wa aqta. Setiap segala sesuatu yang baik ya, tidak dimulai dengan bismillah, maka itu aqta. Aqta itu apa? Terputus. Terputus di situ apa? Bahwa yang kita lakukan itu tidak ada nilai ibadahnya. Makanya sesuatu ya kalau kita niatkan dengan bismillah, maka di situ sudah ada nilai ibadah. Tapi kalau perbuatan tidak kita mulai dengan bismillah, maka di situ tidak ada nilai ibadah. Nah, ini kemudian wa taubatan qoblal maut. Allah, kita mudah-mudahan sebelum mati ini sudah ya, menjadi orang baik, menjadi orang yang enggak baik. Karena setiap hari ini kita lepas dari para salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mesti punya salah. Sebaik-baik orang punya salah adalah taubat. Nah, salah satu di antaranya kita ini, dan bahagia kita berusaha bergaul dengan orang-orang baik dan datangi majelis taklim. Nah, ini termasuk kita berusaha untuk menghapus dosa-dosa yang setiap harinya kita kerjakan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Dosa itu bisa lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat kaki, bisa lewat tangan. Hanya saja waktu dilahirkan, kita punya prinsip sebagai orang Islam itu semua yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa apa-apa itu. Sehingga disebutkan fabawahu yuhawidanihi ayunasirani ayumajisanihi. Maka kedua orang tuanya itu yang punya peranan penting. Anak itu diarahkan kemana? Di situ tidak disebutkan Islam ya, sama di situ karena sudah ada benih-benih Islamnya. Warahmatan indal maut, gitu waktu meninggal ada rahmat dari Allah. Minimal kita sambut malaikat kan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Yang Tuhanmu itu senang, kamu juga senang. Maka minggu yang lalu kita bahas tentang ridho Allah. Kemudian masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang baik-baik. Masuklah aku kembali ke surga. Surga kata Allah. Disambut rahmatan indal maut. Karena di saat kita sudah mau sakit, kita sudah melihat amal-amal kita itu. Seperti yang sudah sering kita ceritakan. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, sudah selesai meninggal kita, ampunan-ampunan yang kita harapkan selama ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu kalau sudah meninggal bawa dosa, itu ampunan dari mana? Dari doa saudara-saudara kita. Masih hidup begini ini kita apa? Kita berusaha banyak punya teman, berusaha banyak jamaah supaya kita meninggal itu disolatkan oleh orang banyak. Itu semakin, karena kita tidak menutup kemungkinan kita meninggal nanti membawa dosa. Mesti ada konsekuensi dosa itu. Tapi kalau kita punya saudara-saudara, mesti orang mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Ini doa kalau ada orang meninggal. Kalau sudah orang banyak mendoakan waktu sholat, itu juga waktu di kuburan, atau di pertemuan-pertemuan, mesti teringat kebaikan-kebaikannya, senantiasa mendoakan. Itu terhapusnya dosa. Nah, terutama lagi adalah kalau kita punya anak yang soleh, solihah. Nah, kalau kita pergi berdosa kepada menghadapkan Allah berdosa, maka anak-anak kita yang mendoakan doa anak kita itu yang diharapkan terutama. Enggak doa kita. Nah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan lagi ya. Kalau masalah ilmu tadi kan hanya satu saja. Tapi kaitannya dengan mati, coba kita lihat berapa tadi kita katakan. Sebelum mati, di saat mati, setelah mati. Terakhir adalah wanajata minan wal afa indal hisab. Jadi hakikat dunia memang kita ini tidak selamanya hidup. Nah, oleh sebab itu tidak lain adalah bekal-bekal kita yang yuk kita saling berwasiat. Rasulullah SAW kalau duduk dengan sahabat itu apa yang diucapkan?
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dua zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku itu pada agamamu. Karena kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang selamat adalah orang yang hatinya bersih. Disebutkan dalam Al-Qur'an, jelas itu surat Asy-Syu'ara. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari di mana enggak ada manfaat anak, enggak ada manfaat harta di hari kiamat itu kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka hati yang bersih ini perlu kita bersihkan. Karena kata Rasulullah, hati seorang itu bisa berkarat seperti karatnya besi yang kena air. Mama cilauha ya Rasulullah. Apa itu banyak Rasulullah? 3 obat hati. Pertama adalah tilawatil Quran, banyak-banyak baca Quran. Yang kedua bidzikril maut, ingat mati. Kemudian yang ketiga adalah kita bihuduril majalis, yaitu datang ke majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mematikan kita dalam kondisi kebaikan. Kalau sudah kita meninggal dalam kondisi dalam kebaikan, ya itulah yang kita harapkan. Karena salah satu di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah yang baik itu tandanya adalah kalau kita meninggal itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan seterusnya nanti sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, jangan bahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang tidak hadir, ya kita tetap aja husnudzon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.